Silakan Bu Asih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, suaranya Terdengar. Sudah. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan kami di acara yang sangat luar biasa ini. Acara ini dipersembahkan oleh RBB atau Ruang Belajar Bersama. Kali ini kita akan mengusung tema media pembelajaran interaktif Articulate Storyland. Yang mana narasumber masternya kali ini adalah Bapak Noval Abdillah, Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Jawa Timur, atau yang biasa dipanggil dengan Bang Opal. Ya, beliau sangat menguasai sekali Articulate Storyland ini. Saya banyak belajar juga dari beliau, kenal beliau itu di RBB ini. Kemudian selama pertemuan kita nanti, kita akan didampingi juga oleh moderator yang sangat cantik, yaitu Ibu Kamila Harahap, Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Sumatera Utara. Oke, Bapak Ibu sudah siap cemilannya? Selain itu, Bapak Ibu dimohon disiapkan juga aplikasinya, Articulate Storyline-nya, mungkin untuk Vicon-nya lewat HP, untuk Articulate-nya bisa pakai laptop, jadi nanti kita bisa praktek langsung dari masternya. Selanjutnya, Ibu Kamila, are you ready? Sudah siap? Insya Allah siang sudah terdengar suara. Sudah renyah sekali suaranya. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua panelis yang ada di sini, kepada Ibu Sri Puji, kepada Bapak Abdurrahman, Ika Ayuvia Yohan, Ibu Ilmawati, dan semuanya yang sangat luar biasa yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi di acara RPP ini yang sangat-sangat luar biasa. Oke, langsung saja silahkan Bu Kamila untuk membuka acaranya dengan Bu Kamila yang suaranya sangat empuk sekali seperti yang komen itu. Bu Kamila. Terima kasih DASI Tim Duta Rumah Belajar 2019 dari Jawa Tengah selaku host kita dalam acara diskusi bareng di Ruang Belajar Bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian, bertemu kembali dengan kami, tapi kali ini dalam diskusi bareng mengenai media pembelajaran interaktif Articulate Storyline, Minggu 14 Juni 2020. Insya Allah kita mulai tadi 19.30 dan akan berakhir di 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada seluruh panitia Ruang Belajar Bersama. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Jumlah partisipan kita ada 332 ya. Semoga nanti kedepannya partisipannya itu semakin bertambah. Kenapa? Karena materi kita hari ini tuh sangat renyah sekali ya. Sangat empuk rasanya. Jadi sayang sekali kalau tidak kita nikmati di malam hari ini. Nanti, jikalau ada yang mau ditanyakan, pemateri bisa menanyakan langsung melalui chat ya. Bersama saya Kamila Harahap, Duta Rumah Belajar Nasional Sumatera Utara 2019 yang selaku moderator yang nantinya akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Sekilas mengenai materi kita malam hari ini itu mengenai Articulate Storyline, itu merupakan program penulisan belajar dasar untuk perancang pembelajaran. Articulate ini menyediakan antarmuka pengguna jikalau kita mau itu lebih jelasnya, ini kita sudah ada pemateri kita yang hebat pada malam hari ini, yaitu Dek Noval Abdillah, Duta Rumah Belajar Jawa Timur 2019, merupakan guru di SD Negeri 3 Pelalangan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Assalamualaikum, Dek Noval. Waalaikumsalam. Halo, Kakak. Iya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya kita. Iya, insya Allah selalu sehat ya.
dengan berbagi semakin sehat ya kan, Dek Noval? Oke, Amin, amin. bagaimana persiapannya, sudah siap untuk memberikan sharingnya kepada para hadirin yang luar biasa pada malam hari ini? Sama siap ya. Nanti Oke, misalkan ada oke. hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin kalau misalkan dari forum ini nanti tidak terjawab begitu, kita bisa saling diskusi Kita saling bantu. Oke. iya, dari Untuk mempersingkat chat. waktu, ya Dekku. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena materi kita saya rasa ini sangat padat ya. Sayang sekali kalau hanya untuk berbincang-bincang saja kalau tanpa praktek. Untuk itu waktu dan room saya persilakan kepada Denova Abdillah untuk melanjutkan sharing kita. Silakan Denova. Baik Kak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada RBB dalam hal ini telah memfasilitasi kami. Sangat bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bergabung dalam kegiatan malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Bu Sri, Bu Puji, kemudian Bang Aris ya, termasuk Teh Umi dan seluruh yang ikut mendukung kegiatan ini. Pun demikian, ini kepada guru saya, termasuk kakak saya juga, kakak Kamila sama Kak Asih. Bapak Ibu perlu kita ketahui, kakak Kamila sama kakak Asih ini adalah duta rumah belajar juga, sama halnya dengan saya. Akan tetapi beliau-beliau ini juga banyak pengalaman ya. Mungkin dalam hal ini punya bidang-bidang khusus yang lain. Kalau saya misalkan seperti yang saya lakukan saat ini, mungkin ini bidang saya. Tapi kalau kakak Kamila, nah ini benar yang dikatakan Kak Asi tadi, suaranya cukup renyah gitu. Bahkan bukan renyah aja gitu, tapi empuk juga. Begitu ya. Nah, kemudian dari Kakak Asi juga, terima kasih Kak Asi. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyiapkan PPT ya. Jadi kita coba langsung praktek begitu ya. Nanti misalkan dalam hal-hal penyampaian saya ternyata ada kendala gitu, mohon saya diingatkan Kak Kamila ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama ya. Jadi proyek yang akan saya buat nantinya ini bukan satu-satunya proyek yang apa ya, istilahnya yang perfect begitu ya. Tapi saya akan berbagi ide dasarnya saja. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut dan itu sesuai dengan style, gaya, kemudian desain-desain dari Bapak Ibu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, saya di sini tidak akan membahas bagaimana cara menginstalnya. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu yang tergabung dalam Vicon ini itu sudah ini ya, apa namanya, sudah menginstal gitu ya. Saya sudah mungkin saya langsung ini Bapak Ibu. Mohon maaf Kak Kamila, apa layar saya tertampilkan Kak? Tampil tapi masih biru gitu deh. Biru. Masih apa? Windows-nya ya yang kelihatan. Oke, masih desktop gitu ya? Yes. Oke, bentar ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya akan memulai dari kita buka dulu aplikasi Articulate Storyline-nya. Nah, Bapak Ibu, proyek yang akan saya buat ini adalah minimalis ya, minimalis artinya saya akan memadukan saya ini ya, berkhidmat atau mencocokkan kriterianya dengan tugas membatik level 3. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pemahaman-pemahaman sendiri. Nah, sambil kita tunggu Bapak Ibu, kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembuatan apa namanya, media interaktif ini jadi memang harus syarat dengan desain-desain yang bagus gitu ya. Supaya ketika kita melihat pertama kali maka dari desain yang kita dari media yang kita suguhkan itu sudah merasa tertarik. Nah, mungkin saya kasih contoh satu. Nah, saya akan mencoba nanti mendesain sebuah media
Kira-kira ya, oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu nanti tampilan awalnya itu seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya preview, ini hanya kilas balik saja Bapak Ibu. Jadi sebelum biar ada gambaran bersama begitu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau laptop saya ini agak sedikit berat-berat gimana gitu ya. Jadi mohon bersabar nanti. Nah, Bapak Ibu ini adalah halaman muka gitu dari media pembelajaran yang akan kita buat. Teknik ini di awal saya menggunakan halaman login gitu ya. Akan tetapi di sini bukan login sebenarnya. Namun di sini saya menambahkan fitur bagaimana saya merekam siswa yang menggunakan media ini. Saya kasih contoh misalkan di sini saya tuliskan nama Noval Abdillah gitu ya. Kemudian asal sekolahnya dari mana. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita bisa memberikan sebuah animasi nantinya karena di sini masih preview saja. Jadi belum sampai menginjak kepada mengatur animasinya gitu ya. Nah, akan tetapi saya sudah memberikan sedikit. Nah, ini tombol ketika kita arahkan di sini ternyata kedip-kedip begitu. Jadi awalnya merah ketika diarahkan berubah menjadi warna biru. Nah, ketika kita klik muncullah nama di sini ya. Jadi namanya siapa yang sedang menggunakan aplikasi ini, kemudian asalnya dari mana. Nah, Bapak Ibu, sekilas saya menggunakan sidebar di sini. Jadi ada menu di sebelah samping dan ini sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi style-stylenya itu bagaimana itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi nanti mungkin ada pendahuluan, kemudian ada materi, ada latihan, yang terakhir adalah ada informasi. Nah, informasi ini berkaitan dengan siapa yang mengembangkan aplikasi ini, kemudian nanti informasi dari mana saja yang dituangkan dalam aplikasi atau media pembelajaran interaktif ini. Ya, kemudian di sini ada latihan Bapak Ibu ya. Nah, ini masih belum selesai sehingga coba kita create project ini sehingga menjadi lebih sempurna nanti kira-kira seperti apa. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya awali dari membuat project baru. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman awal kita membuat new project. Gitu ya. Nah, kan tetapi ini kebiasaan saya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mencoba-coba sendiri. Kebiasaan saya itu tidak mencentang seluruhnya. Tujuannya karena di bagian slide saya akan biasanya menambahkan tombol untuk menuju ke slide berikutnya. Kalau misalkan ini kita centang, maka nanti ada double fungsi ya. Fungsi dari tombol ini, kemudian fungsi dari tombol yang kita buat sendiri. Nah, makanya saya tidak menyentang ini. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik 2 kali halaman yang berwarna putih ini. Nah, Bapak Ibu di sini saya menggunakan aspek rasio yaitu 16:9. Jadi standarnya kalau diukur itu 1280 piksel kali 720 piksel. Jadi bagaimana cara kita mengubah itu? Kita bisa pilih desain, kemudian kita bisa pilih story size di sini. Nah, Bapak Ibu di sini disediakan ya dan ini custom mohon maaf dan ini default bawaannya dari aplikasi. Akan tetapi di sini saya akan mencoba untuk membuat custom. Nah, jika di panduan pembatik maka di sini disarankan untuk menggunakan 970 kalau tidak salah ya. Nah, silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya karena ini dalam rangka praktek saja, maka saya menggunakan yang standar. Saya gunakan 1280, kemudian di sini saya gunakan 720. Jadi aspek rasionya itu 16:9. Baik.
Nah, Bapak Ibu kira-kira demikian. Nah, maka di sini perlu kita ubah misalkan ini bagian apa kalau misal dirinya Bapak Ibu ya, suka-suka dari Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya akan membuat halaman login. Halaman login begitu. Nah, Bapak Ibu di sini agar menambah estetika atau menambah daya tarik pengguna, jadi perlu kita mendesain daripada tampilannya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyediakan atau sudah mempersiapkan desainnya menggunakan file PNG sesuai dengan ukuran slide itu, yaitu 1280 kali 720 gitu ya. Nah, ini baik. Nah, sehingga ketika kita insert gambar, maka posisi langsung secara otomatis menempati daripada slide yang tadi. Nah, ide-ide seperti ini Bapak Ibu harus bisa mengeksplor misalkan apa namanya image-image apa yang sesuai dan cocok gitu ya. Nah, silakan nanti bisa Bapak Ibu edit dan sesuaikan dengan menggunakan editing foto. Misalkan menggunakan Corel Draw atau menggunakan aplikasi AI gitu ya. Atau bisa yang paling sederhana menggunakan PowerPoint. Nah, dan ini jauh lebih simpel Bapak Ibu ketika kita harus manual satu-satu. Misalkan di sini insert gambarnya, kemudian kita membuat shape-nya. Jadi pekerjaan kita nanti akan menjadi jauh lebih singkat. Nah, selanjutnya saya akan menginsert kotak loginnya seperti itu. Jadi saya pilih picture lagi. Bapak Ibu di sini. Nah, ini sudah saya sediakan. Oke. Kira-kira begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita gabungkan di sini maka mendapatkan tampilan yang lebih menarik begitu ya. Daripada kita hanya sekedar polosan menggunakan shape begitu. Nah, ini Bapak Ibu saya akan mengaturnya ke sebelah mohon maaf, sebelah kiri ya. Sebelah kanan maksud saya. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya akan menggesernya agar lebih ke tengah. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Jika memang ini sudah dirasa pas posisinya, maka di sini akan di bawah tombol. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, tombol itu Bapak Ibu bisa mendesain sendiri gitu ya. Selain yang disediakan di sini, di bagian insert, itu juga ada bagian button di sini ya. Nah, kan tetapi di sini saya sudah menyesuaikan agar apa namanya grafis dari tombol itu sesuai dengan grafis yang ada di bagian slide ini. Nah, baik. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita insert tombolnya, Bapak Ibu. Kak Kamila, kalau misalkan terlalu cepat mohon di ya. Oke, Dek. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tombolnya, nah ini sudah saya beri nama ya. Jadi tombolnya ada dua bagian. Ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna biru. Jadi Bapak Ibu kalau membuat PNG ya, itu bisa dibuat dua seperti ini. Tujuannya nanti ketika tombol diarahkan seperti tadi, maka kelap-kelip gitu ya, atau hover namanya, efek hover gitu. Nah, saya akan memilih tombol yang berwarna merah ini. Bapak Ibu, saya akan meletakkan ini persis di bawah bagian form login ini ya. Nah, supaya menambah peletakan begitu, maka saya perbesar di sini Bapak Ibu. Kemudian saya geser-geser. Gesernya Bapak Ibu bisa langsung klik arah kanan, arah kiri, dan itu biasanya lompatannya lompatannya lebih jauh ya. Kalau pingin yang lebih pendek sambil ditekan kontrol seperti itu. Saya turunkan ini ke bawah. Baik.
Setelah itu Bapak Ibu untuk mengembalikan ketampilan yang awal, maka cukuplah kita klik kotak ini 2 kali. Ya, kira-kira seperti ini. Jika posisi ini sudah seimbang dengan space ya, jarak antara tulisan dengan garis atas, kemudian tombol dengan garis bawah, kita bisa mengatur itu supaya seimbang gitu ya. Kalau misalkan ini kurang ke bawah, kita posisikan lagi ke bawah. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini tombol ini sudah selesai saya tambahkan. Selanjutnya kita akan memberikan teks input di sini. Karena ini berupa image, maka belum berhasil ya. Kita tambah teks. Nah, kita bisa klik insert Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bisa memilih input. Bapak Ibu ya, klik input. Selanjutnya kita bisa pilih data entry. Kemudian kita arahkan dan klik di bagian enter data di sini ya. Nah, maka secara otomatis Bapak Ibu ini akan muncul di sini. Baik, untuk melihat presisi posisinya, maka saya perbesar lagi. Kemudian saya posisikan ini, nah, kira-kira seperti ini. Saya geser agak ke bawah, oke, terlalu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada gradasi ya, artinya antara teks input dengan background itu memiliki warna berbeda. Maka saran saya supaya ini lebih menyatu, kita bisa mengubah warna ya atau tidak memberikan warna. Caranya klik format, kemudian kita pilih shape. Nah, di sini kita no fill. Selanjutnya untuk outline juga kita pilih no fill. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ukuran teksnya, saya menggunakan ukuran teks di sini 16. Seperti ini. Nah, ukuran teksnya sudah 16 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan nama di sini, nama lengkap. Ketika siswa harus mengentrikan apa di sini, maka ada panduan gitu ya. Oh, ternyata suruh isi nama lengkap. Nah, Bapak Ibu, karena ini terlalu cerah sehingga cukup berbeda warnanya dengan teks yang ada di sini, maka saya akan mengubah warnanya ini menjadi lebih pudar. Artinya saya ubah warnanya menjadi abu-abu. Sehingga kesannya ini jadi seirama atau seragam begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya geser ke bawah lagi. Karena di sini juga butuh teks input, maka ini saya copy aja. Caranya Ctrl C. Mohon maaf. Diklik dulu Bapak Ibu, caranya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, dari sini kita bisa menyesuaikan, kita geser. Ya. Nah, kira-kira ini kita posisikan. Kira-kira ini sudah di tengah Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengubah perintahnya di sini dengan menginputkan alamat, bukan alamat ya, tapi nama sekolah ya. Atau asal sekolah. Seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, dari dua ini kita sudah memberikan teks input. Selanjutnya kita normalkan lagi. Kita normalkan lagi. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena teks input ini apa namanya? Di sini masih custom gitu namanya ya. Kemudian di sini juga masih nanti untuk dibedakan gitu. Ini yang mana kira-kira ini? Maka perlu kita beri nama yang sesuai. Caranya kita ubah variabelnya dengan cara klik pojok kanan ini. Bapak Ibu, kita klik pojok kanan ini. Nah, disinilah kita bisa mengedit. Jadi kira-kira yang pertama ini yang mana? Ya. Nah, caranya kita klik di sini. Klik saja. Kemudian yang pertama tadi itu adalah nama lengkap. Saya tulis saja. Nah, ini
Penamaan dari variabel Bapak Ibu itu tidak menghendaki adanya spasi ya. Jadi tidak boleh ada spasi. Oke. Nah, boleh caranya klik di sini atau klik 2 kali juga boleh. Nah, di sini kita juga mengubah nama variabelnya menjadi asal sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika ini sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah mengatur gitu ya. Untuk text entry yang pertama, ya nah ini adalah asal sekolah. Kemudian text entry saja ini adalah nama lengkap. Jadi sudah pas gitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan menambahkan sebuah tulisan ya agar halaman kita pahami, oh ini akan belajar tentang apa nih kira-kira seperti itu ya. Nah, saya bisa mencontohkan. Di sini saya akan klik text box. Sini Bapak Ibu, kan saya tulis namanya belajar. Kira-kira seperti ini. Kemudian dari teks ini Bapak Ibu, saya akan mengubah fontnya menjadi Arial. Kemudian warnanya saya akan mengubah putih. Selanjutnya size-nya saya akan mengubah 40. Nah, kira-kira begini. Kemudian saya arahkan agak ke atas, kemudian agak ke samping. Kalau kurang ke samping kita geser-geser. Nah, Bapak Ibu, karena ini mungkin kesalahan juga ya. Kesalahannya begini. Ketika di sini kita tambahkan teks, maka teks ini menjadi kabur atau tidak kontras dengan background yang ada di belakangnya. Jadi fokus kita ketika membaca teks ini itu lebih fokus kepada objek yang ada di belakangnya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu ketika kita menuliskan sebuah teks, karena itu bagian dari pesan yang ada di media interaktif yang kita buat ini, maka seharusnya teks itu memang terbaca. Nah, contoh seperti sekarang ini kan samar ya, samar. Nah, akan tetapi di sini kita bisa mensiasati dengan cara kita memberikan efek bayangan. Contoh, kita klik format, kemudian kita pilih efek. Kita bisa pilih shadow di sini. Kemudian selanjutnya saya akan memilih efek glow ya, glow. Nah, dari efek glow ini saya akan memilih misalkan yang ini Bapak Ibu atau yang ini ya. Jadi warna glow-nya itu bersesuaian dengan warna yang ada di belakangnya atau warna background-nya. Oke. Baik, setelah itu Bapak Ibu, nah saya akan menambahkan lagi karena ini masih belum jelas terbaca. Saya akan mengcopy teks ini. Kemudian saya akan mengubah warnanya menjadi seperti ini. Agak abu-abu atau misalkan bisa seperti ini. Nah, tapi ini menjadi samar juga, kurang kontras dengan warna di belakangnya. Sehingga ini saya bisa pilih. Nah, Bapak Ibu, dulu ini ke bawah. Itu agar lebih presisi untuk mengaturnya kita perbesar. Nah, selanjutnya teks yang putih ini, jadi ini bisa kita bring to front. Jadi pindahkan ke depan. Kemudian yang belakang jadilah efek bayangan. Kita geser. Nah, oke. Nah, ini kita tekan kontrol, kemudian geser-geser. Ya, kira-kira Pak Ibu. Nah, dari hal ini sudah bisa terbaca gitu ya. Nah, ini sudah lumayan. Baik, selanjutnya kita copy teks yang putih ini, kita menambahkan teks di bawahnya lagi. Karena ini gambarnya penggaris, kemudian ada pensil, maka ini berbicara tentang matematika gitu ya. Oke. Tulis di sini matematika.
Baik. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini misalkan kurang besar, kita bisa mengubah efeknya menjadi 60. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser-geser. Ya. Kalau misalkan ini dirasa kurang tebal Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menambah efek bold. Ya, tapi ini nggak ngefek ya. Ini sudah pilihannya bold di sini. Nah, baik. Mungkin saya ubah lagi menjadi articulate gitu. Nah, ini menjadi lebih tebal Bapak Ibu. Kemudian ini saya ubah tidak menjadi blue karena di sini terlalu dekat dengan ini sehingga space-nya tidak seimbang gitu. Maka saya ganti misalkan 50. Oke. 50 juga terlalu kecil. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini ya agar menambah kebagusan. Oke, setelah itu kita besarkan lagi. Kita lakukan hal yang sama ya untuk tulisan matematika ini. Ya, saya geser agak ke kanan. Baik. Jadi Bapak Ibu memang harus telaten di sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan tergesa buat apa namanya media pembelajaran interaktif. Nah ini saya copy dulu. Kemudian posisikan yang putih ini menjadi di depan. Bring to front. Selanjutnya kita geser. Nah ini akan menjadi efek bayangan. Oke. Seperti ini. Nah, aktifkan lagi karena ini masih belum kita beri efek shadow tadi ya. Kita klik format, kemudian kita bisa pilih efek, kita bisa pilih shadow. Oke, dan ini glow. Nah, oke, sudah. Nah, kita klik lagi untuk melihatnya. Ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui sekilas saja dari tampilan yang kita buat ini, maka kita publish di slide. Kita bisa menunggunya seperti apa jadinya. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu tulisan ini menjadi timbul gitu ya, menjadi terbaca. Kita hanya memberikan tulisan berwarna putih saja. Nah, Bapak Ibu di sini masih ada halaman outline atau menu, maka seharusnya di sini tidak muncul. Caranya kita bisa pilih player. Ya, kita bisa pilih player. Kemudian saya tidak mentang ya. Nah, termasuk ini. Ya. Ini ya. Kira-kira nanti modelnya akan seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Baik Bapak Ibu, ini coba kita lihat lagi. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan logo rumah belajar. Misalkan kita bisa klik insert, kemudian kita bisa pilih logo. Nah ini sudah saya sediakan logo rumah belajar. Ya, kita kecilkan. Dan kita posisikan di pojok kiri. Oke, seperti ini. Nah Bapak Ibu, saya akan menambahkan teks lagi. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Akan taruh di bawahnya. Kemudian ini saya ubah ukurannya menjadi ya 3 gitu. Nah ini di sini saya beri keterangan media pembelajaran interaktif untuk anak sekolah dasar. Nah ini hanya. Nah ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Kita bisa mengubahnya ke yang font biasa saja. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian ini saya kecilkan, terlalu besar mungkin sekitar 28. Nah, sehingga posisinya pas di sini. Nah, ini sudah bagus gitu ya. Kita lihat.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menambah efek hover pada tombol ini. Nah, caranya cukup mudah Bapak Ibu. Kita klik saja tombol ini, kemudian kita pilih state. Nah, state ya Bapak Ibu, jangan lupa. Kemudian kita pilih edit. Baik. Selanjutnya duplikat di sini. Nah, baru kita beri nama. Misalkan continue. Oke. Nah, saya memaksudkan di sini Bapak Ibu, state itu nanti efek hover itu. Jadi ketika kita mengarahkan mouse ke sini, maka akan berubah menjadi warna biru. Nah, biru ini maka perlu kita sesuaikan pada pada state yang baru kita buat ini ya. Caranya klik kanan kemudian replace image. Nah, kita pilihlah tombol yang sama dengan warna berbeda. Nah, ini continue 2. Baik. Nah, di sini ini sudah berubah warnanya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita done selesai. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat slide baru. Jadi kita akan masuk pada slide baru. Caranya klik new, kemudian pilih mana ya? Basic layout ya, Ibu. Kemudian kita pilih yang blank. Artinya tidak ada template apapun di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini dari slide pertama ketika siswa memberikan identitasnya, maka masuk di slide berikutnya atau di menu utama. Nah, saya akan memberikan sebuah background. Backgroundnya biarkan putih Bapak Ibu, tapi ada sidebar ya. Ada menu di samping. Nah, saya pilih ini. Pilih ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini adalah sidebarnya yang akan saya buat. Kemudian posisinya saya akan taruh di sebelah kiri. Nah, maka saya pilih left. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, perlu kita tambah ornamen-ornamen yang lain ya. Jadi semacam tombol, kemudian ada teks nama dan asal sekolah. Selanjutnya kita insert. Nah, insert di sini tombolnya. Oke, kalau tadi tombol berwarna merah, maka saya sekarang saya ubah. Kan saya ubah yang berwarna biru ya, yang tampil. Jadi ini suka-suka Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi kalau saya di sini, saya lebih suka warna yang flat. Artinya bukan gradasi gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya, jadi ini mungkin berbeda selera dengan Bapak Ibu yang lain. Oke, jadi saya insert, caranya saya pilih keempatnya ini dengan cara tadi menahan tombol kontrol, kemudian diarahkan sambil diklik ya. Klik open seperti ini. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu kita posisikan ini persis berada di tengah gitu. Nah, sampai keluar garis, oke, seperti ini. Selanjutnya kita geser-geser ke bawah. Nah, untuk berikutnya kita bisa menyesuaikan. Nah, ini sudah pas tengah. Ini juga. Oke, ini sudah pas tengah sampai muncul garis. Yang ini juga pas tengah. Nah, Bapak Ibu, jarak antar tombol ini agar seragam, agar berjarak sama, maka saya blok seluruhnya. Kemudian saya pilih format, selanjutnya saya pilih ini, legend ya. Nah, di sini ada vertikal. Nah, ini Bapak Ibu ya, distribute vertikal. Nah, maka di sini jarak antar tombol sama ya. Saya ulangi lagi. Horizontal berarti jarak antar tombol ke samping ya, itu sama. Oke, saya pilih distribute vertikal. Nah, jadi ini jarak antar tombolnya rapi Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau misalkan kurang ke bawah sedikit bisa kita atur seperti ini. Baik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Tombol pertama ini sudah ada trigger ya. Jump to slide katanya. Previous to slide. Nah, maka kita tidak menambahkan trigger terlebih dahulu.
Jadi saya hapus dulu supaya nanti tidak terlalu bingung trigger yang mana yang seperti itu ya. Nah, kita pastikan juga di bagian materi triggernya kosong di bagian sini. Kemudian latihan juga termasuk di bagian informasi. Nah, baik Bapak Ibu di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan teks nama lengkap siswa ya yang tampil di sini. Kita pilih insert, kemudian kita pilih text box. Arahkan text box itu berada di sini. Nah, Bapak Ibu, saya perbesar. Oke. Baik. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk agar ngeling gitu ya, agar ngeling artinya supaya nama yang di depan itu tertampilkan juga di bagian sini, maka kita cukup tembak saja variabelnya. Contoh, saya ulangi lagi, klik pojok di sini. Nah, variabelnya untuk menampilkan nama lengkap itu apa? Nah, ini nama lengkap tanpa spasi gitu ya. Baik. Saya pilih text box lagi, kemudian di sini. Nah, kita beri tanda persen, kemudian di sini tulis nama lengkap. Ya, seperti ini. Kemudian ukuran ininya Bapak Ibu kita bisa mengubah menjadi 18 mungkin. Agar lebih kecil. Oke, ini saya ubah 18. Baik, selanjutnya kita arahkan posisinya ya di sini Bapak Ibu. Ini kita lakukan copy. Kita posisikan. Kalau nama lengkap sini kita ubah variabelnya. Tadi saya mengubah variabel ini menjadi asal sekolah. Oke. Nah, jadi cukup sampai di sini, maka nanti secara otomatis nama yang diisikan di depan itu akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Baik, kalau ini sudah Bapak Ibu, ini kita klik kotak lagi. Ya. Selanjutnya kita akan menambahkan efek hover pada setiap tombol yang ada di sini. Nah, caranya kita lakukan hal yang sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita klik tombol ini, kemudian kita edit state, kita duplikat gitu. Kemudian kita beri nama state ya, karena di sini pendahuluan, maka saya beri nama di sini pendahuluan. Kita tambahkan, baik. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini sudah itu ya, sudah dibuat. Selanjutnya klik kita replace dengan yang berwarna merah, berlainan warna. Di sini, ya pendahuluan. Kita klik open. Sampai di sini Bapak Ibu, ini sudah proses ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya jika selesai kita klik done. Baik. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian materi, lakukan dengan cara yang sama, klik edit, kemudian duplikat, kita beri nama materi. Di sini kita add. Nah, di sini sudah muncul, kemudian kita arahkan untuk mengganti yang biru ini menjadi warna lain. Ya. Replace image, kemudian kita cari materi merah. Oke, ini setelah itu kita done. Kita ubah lagi, berikutnya new state, duplikat, kita beri nama yang sama. Oke, latihan, kita tambah. Nah, ini nanti kalau kita sering buat gini, mahir-mahir sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada yang tanya asetnya dapat dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa meng-create aset-aset ini bisa menggunakan aplikasi foto editing. Ya, bisa di Corel Draw, bisa di AI, atau yang paling sederhana buat tombol PNG ya, Bapak Ibu, itu di PowerPoint. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba-coba ya. Nah, ini latihan. Latihan ini. Baik. Nah, ini sudah berubah Bapak Ibu. Setelah itu kita klik done. Baik, setelah itu ini terakhir Bapak Ibu ya. Tombol yang terakhir kita klik edit.
Kemudian klik duplikat. Saya tuliskan di sini informasi. Ya, setelah itu kita dengan cara yang sama mengubah warnanya yang biru ini menjadi warna yang apa ini? Informasi ya. Oke, ini warna merah. Setelah itu klik edit. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ini sudah setengah matang gitu ya. Jadi ibaratnya itu kerangkanya sudah ada, tinggal kita mengisi materinya. Seperti itu. Nah, materi-materi Bapak Ibu bisa kita sesuaikan. Baik, untuk itu saya coba preview dulu. Untuk slide ini, ya. Nah, di sini ketika kita arahkan, Bapak Ibu, ini masih belum berubah warna ya. Artinya kita memang belum memberikan trigger apapun. Ya. Jadi kita belum memberikan trigger apapun. Nah, ini saya delete aja. Kok selalu ada itu ya. Caranya Bapak Ibu untuk memberikan efek hover, nah klik tombol ini, kemudian kita bisa pilih new atau create new trigger. Nah di sini Bapak Ibu logikanya begini ya, ketika klik action maka change state, ubahlah state di sini pada objek. Nah objek yang mana kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah gambar yang mana yang mau diubah nih? Oke ini gambar 5 sudah di sini. Kemudian state-nya berubah ke mana? Nah ini, berubah ke pendahuluan. Sudah benar Bapak Ibu. Jadi dari normal akan berubah ke pendahuluan. Ketika, nah ini ya, efek mouse over. Nah ini sudah benar, klik OK. Baik, selanjutnya kita lakukan yang sama Bapak Ibu. Materi, new, change state tetap. Nah kemudian objeknya ini yang keberapa ini? Oke, nah ini yang keempat Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan kotak merah yang aktif pada gambar ini ya. Kita pilih, kemudian kita pilih hover di sini. Sudah benar, maka di sini akan berubah materi katanya. Jadi dari sini state-nya akan diubah ke materi. Nah, to state materi. Kira-kira logika ini Bapak Ibu sudah paham ya. Saya langsung ya. Nah ini gambar ketiga. Nah ini sudah secara otomatis latihan. Kemudian saya klik OK. Oke, ini adalah gambar terakhir Bapak Ibu. Nah, ini oke. Nah, ini ya, gambar 2. Ini by informasi, kemudian di sini mouse over seperti ini, kemudian klik OK. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira Kak Kamila bagaimana Kak? Oke. Terima kasih Masih mengikuti buat kira-kira ya? masih dong. Ini masih mau Kalau- lanjut materi atau kita lihat ke pertanyaan peserta? Kita coba selesaikan materi dulu ya kira-kira ya. Oke. Supaya nanti apa namanya project ini sampai final gitu. Oke, sip. Begitu Kak ya? Oke, baik. Oke, silakan Nah, Dik. Bapak Ibu, di sini kita sudah di sini ya. Jadi ini halaman muka. Nah, di sini Bapak Ibu, di halaman muka ini saya belum menambahkan deklarasi trigger apapun, maka saya perlu menambahkan dari tombol itu. Artinya begini, ketika kita klik tombol ini, gitu ya, maka jump to slide, artinya berpindah ke slide. Slide yang mana? Saya pilih slide yang kedua, ya dengan cara diklik, gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi, kalau dua identitas ini dikosongkan, maka tidak bisa kita lanjut. Nah, caranya kita klik tambah kondisi, kemudian kita pilih variabel di sini. Mohon maaf, cancel. Kita pilih variabel di sini. Nah, nama lengkap. Artinya operasinya gimana nih nama lengkap? Jadi not equal to apa gitu ya. Tidak sama dengan yang kosong. Nah, jadi oke. Nah,
Kemudian kita tambahkan yang berikutnya, asal sekolah, equal ini. Nah, ini jadi artinya ini Bapak Ibu jangan dibiarkan kosong gitu ya operasi ini. Kalau sudah ini oke. Nah, sampai di sini ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat teks dari bagian-bagian ini. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Nah, karena ini pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, maka saya tidak akan membuat new layer. Jadi di sini saya akan membuat teks. Saya tulis di sini pendahuluan. Ini saya akan beri 28 mungkin. Kurang 32 ya. Ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini saya cetak tebal. Nah, saya posisikan ini ada di sini. Ya. Kalau warnanya ini terlalu norak atau terlalu hitam gitu, saya bisa menggantikan menjadi lebih abu-abu supaya selaras dengan warna yang di sampingnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini saya klik Ctrl C, Ctrl V. Saya taruh di bawahnya di sini. Oke. Nah, barulah kita mengisi apa sih pendahuluannya ini seperti itu ya. Nah, tapi teksnya saya ubah menjadi yang tipis. Nah, ukurannya juga akan menjadi 18. Oke. Untuk memperjelas Bapak Ibu, kita bisa memperbesar, kita bisa zoom ini, kemudian kita bisa mengatur posisi ini agak ke bawah sedikit. Nah, dalam hal ini saya tidak menyediakan teks pendahuluan yang apa gitu ya. Kan tetapi di sini saya menggunakan lorem ipsum. Saya coba copy teks yang ada di sini aja. Aduh. Oke. Yang mana ya kira-kira? Nah, kok nggak bisa di ini? Ya, jadi karena saya tidak menyiapkan teks apapun, jadi saya anggap ini adalah bagian dari pendahuluan. Maka saya pastekan di sini. Ibu di sini karena mungkin terlalu ini ya, terlalu besar. Ya. Nah, teks cukup bisa nggak ditekan nih? Ya, kita kecilkan aja Bapak Ibu, disesuaikan. Ya, ya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan teks ini masih kurang, kita bisa kopikan lagi. Kita enter 2 kali, kita taruh di bawahnya. Oke. Jadi ini teks pendahuluan. Nah, kita bisa mengatur kata kiri. Nah, jadi lebih posisinya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sampai di sini Bapak Ibu saya rasa ini paham gitu ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan ini bagian dari pendahuluan kan. Maka ketika saya klik materi seperti itu ya, maka di sini akan muncul bagian dari materi. Nah, ini saya akan memanfaatkan layer. Jadi, oke, ini saya ganti nama. Ini halaman utama. Layer di sini saya beri nama sesuai dengan tombolnya, materi di sini. Setelah itu Bapak Ibu, saya akan membuat sebuah shape. Jadi itu akan saya tutup dari pendahuluan ini ya. Jadi pendahuluan ini saya tutup gitu dengan shape. Oke. Ya, shape-nya saya mulai dari sini. Baik.
Nah, tipnya ini saya beri yang sama, warnanya putih tanpa ada oke. Begini Bapak Ibu. Ya. Setelah itu saya akan di nih, dua teks ini dari slide ya. Kemudian saya ubah ke layer ini, pindah, maka saya kopikan di sini. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, materinya, judulnya saya ini bukan pendahuluan, tetapi materi. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Paham ya kira-kira? Nah, selanjutnya layer ini bisa kita duplikat. Mana. Klik kanan, kemudian duplikat. Oke. Ini karena di sini ada materi, ada latihan ya. Ini ada informasi. Ini saya khusus untuk informasi. Informasi. Oke, seperti ini. Jadi ketika ini materi, ini informasi. Nah, ini informasi ini nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini nama pengembangnya siapa. Mungkin di bawahnya nanti ada ini ya, ada semacam apa daftar pustaka. Bapak Ibu mengambil sumber-sumber dari mana aja gitu ya. Oke, supaya lebih mudah. Mungkin ini saya hapus. Saya buat dua bagian gitu Bapak Ibu. Nah, jadi sini saya beri nama pengembang aja. Kemudian di sini misalkan ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Baik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita membuat triggernya. Triggernya dari slide ini, dari halaman utama ini. Nah, jadi saya mulai dari materi. Ketika materi ini diklik gitu ya, maka muncullah layer materi. Nah, oke. Caranya trigger ke di sini Bapak Ibu. Actionnya apa? Show. Nah, ini show ya, show layer yang mana dengan cara diklik-klik OK. Termasuk dengan informasi. Nah, kita tambah ini show layer, kemudian di sini layer yang mana kita pilih informasi dengan cara diklik. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ini kita bisa mengujinya. Ya, kita klik di sini, preview di slide ini. Jadi ini adalah info pendahuluan. Nah, di sini tidak muncul karena di awal slide yang awal itu saya tidak memberikan nama apapun ya. Kita ketika klik pendahuluan ya tetap di sini gitu ya. Kemudian materi. Nah, muncullah materi. Ketika klik informasi, nah muncullah informasi. Ketika klik materi. Bapak Ibu ya. Ketika klik informasi muncul informasi. Oke. Nah, ketika klik pendahuluan, nah ini belum kita atur. Maka selanjutnya kita perlu mengaturnya di sini. Nah, di bagian tombol pendahuluan, oke. Nah, caranya ketika kita klik pendahuluan, maka layar yang ada itu ditutup semuanya. Misalkan begitu ya.
atau jump to slide bisa. Kalau hidden layer, karena di sini hidden layernya bisa memilih satu Bapak Ibu ya. Ada dua cara di sini. Jadi ketika klik pendahuluan menuju ke slide 2 atau ketika kita klik layar yang lain ditutup. Nah, saya mulai dari layar materi ditutup. Oke. Setelah itu klik lagi. Kalau tadi layar materi, sekarang layar informasi yang ditutup. Oh, ini informasi-informasi semua. Ya, ubah materi. Oke. Jadi ini sudah. Baik, selanjutnya untuk latihan. Nah, di sini kita bisa membuat latihan. Jadi begini, klik kanan di sini di bagian yang kosong, kemudian pilih new slide. Nah, di sini bisa kita pilih slide-nya secara khusus Bapak Ibu ya. Jadi great question. Selanjutnya kita bisa memilih kira-kira pertanyaan apa. Itu ya. Saya akan memilih pertanyaan multiple choice. Kemudian di sini kita nah, maka secara otomatis muncul question gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah formnya. Sebentar, saya geser dulu. Mungkin pertanyaannya misalkan saya pakai lorem ipsum atau yang lain gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, feedback bisa by choice kalau multiple choice. Jadi ketika siswa memilih itu feedback dari jawaban siswa itu apa? Oke. Kemudian shuffle answer. Jadi kita atur di sini. Jadi pilihannya diacak. Nah, resultnya nanti belum. Nah, skornya tuh by apa? Ya, di sini misalkan by question boleh, akan tapi di sini saya kasih contoh misalkan by choice. Ketika siswa pilih itu, maka poinnya 10, misalkan. Ya, apa ya? Ya, sembarang saja. Kan? Ya. Sebutkan bilangan cacat di antara 2 dan 10. Nah, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau bilangan cacat di antara 2 dan 10, misalkan di sini saya tulis 3, spasi 4, 5 gitu, titik-titik, sampai 9. Nah, contoh aja ya. Jadi di sini sampailah 8, di sini sampai 7. Nah, jawaban yang benar tuh yang ini. Ya. Nah, di sini kita bisa memberi poin Bapak Ibu. Untuk jawaban benar ini korek ya, dicentang, maka kita bisa beri poin di sini 10. Setelah itu untuk mengetahui slide-nya, nah, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini tidak bersesuaian dengan slide yang kita gunakan di samping ini, maka kita juga bisa mengatur ini, Bapak Ibu ya. Maaf. Bisa mengatur ini. Caranya ya kita kecilkan ini, kemudian kita kecilkan ini juga, nah, seperti ini. Kemudian kita klik kemudian saya menggunakan sidebar. Oke, saya taruh di situ. Nah, saya kasih di pojok. Atau kalau terlalu kurang cepat gitu ya, saya delete. Nah, ini saya copy nih. Oke, Ctrl C. Kemudian saya taruh di sini, Ctrl V. Itu Bapak Ibu. Nah, kita paham ya hierarkinya Bapak Ibu, saya yakin paham. Ya. Ini sama dengan yang sebelumnya.
Maka di sini saya mencoba untuk berikan judul yang sama ya. Nah, ini kan ada bagian judul Bapak Ibu ya. Ini juga saya berikan judul supaya ini sama. Nah, latihan soal. Oke. Nah, ini dua ini saya ganti menjadi abu-abu. Jadi cukup detail ya cara buatnya. Baik. Nah, tapi di sini Bapak Ibu untuk pendahuluan, nah ini perlu kita atur triggernya. Ya. Nah, ini kan di sini unstable katanya. Jadi kita delete aja ini di slide. Nah, ini juga kita delete. Baik. Show later, oke, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, nah di sini kita atur triggernya. Ketika klik pendahuluan, maka jump to slide, kita bukan next slide, tetapi kita pilih ke halaman utama. Oke, setelah itu kita klik. Oke. Nah, termasuk materi, kita juga masih mengkopikan ini ya, mengkopikan dua ini. Copy, kita taruh slide di sini. Kemudian klik kanan, kita paste. Nah, baik. Sampai di sini Bapak Ibu, ini sudah setengah matang. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat slide result. Jadi setelah siswa mengerjakan, maka hasilnya ada. Nah, kita di sini, nah result ya. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, kemudian kita oke. Nah, yang mana ini multiple choice ya. Jadi ini centang Bapak Ibu, ini daftar soalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini skor passing, misalkan passing grade-nya berapa, KKM-nya, and quiz berapa menit misalkan. Ya, saya tidak mencentang ini. Baiklah. Jadi misalkan ini mau disesuaikan lagi, silakanlah Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini coba kita mulai. Kita preview dari awal. Baik. Di sini Bapak Ibu kita beri nama Noval Abdillah. Kemudian asal sekolah saya dari SDN 3 Telogosari. Ya, kemudian kita, nah mestinya ini ada efek hover tadi Bapak Ibu ya. Nah ini. Oke, kita klik pendahuluan. Masih tetap di sini, kita klik materi. Nah, berubah materi. Kemudian kita klik latihan. Belum bergerak Bapak Ibu, jadi belum kita nambahkan trigger di sini. Kita klik informasi. Nah, jadi nama sudah muncul di sini. Jadi ada dua yang tidak berfungsi. Pendahuluan sudah, latihan belum, informasi sudah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita close. Kita mulai dari yang slide pertama. Nah, ini kenapa hovernya tidak ya. Oke. Tadi sudah memberikan ya. Coba saya tambah lagi jam, saya pilih change state di sini. Kemudian picture-nya yang mana? Nah, picture 3 sesuai tombol ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada continue. Jadi berubah menjadi continue ketika diarahkan mouse-nya. Oke. Oke. Setelah itu tadi di slide 2 masuk di slide 2. Nah, sorry ini slide berapa ya? Oke, ini slide 2. Kita klik latihan tidak bergerak apapun. Ya, maka kita pilih new trigger, kemudian ketika klik latihan maka pindah slide, jump to slide. Nah, ini kita bisa memilih ini ya, slide yang ketiga. Setelah itu kita klik OK. Baik. Review lagi untuk mengetahui hasilnya.
Kita klik nama. Noval Abdillah. Di sini SDN 3 Tlogosari. Nah, save and. Nah, ini sudah berubah Bapak Ibu ya. Nah, klik new. Nah, baik. Nah, di sini pendahuluan materi latihan. Kita coba klik satu-satu. Pendahuluan materi. Nah, latihan. Sudah muncul. Kemudian informasi. Nah, informasi. Betul Bapak Ibu ya. Oke, aduh. Ya. Oke, kita latihan. Saya pilih yang ini, kemudian kita klik submit, maka hasilnya 100. Baik. Bapak Ibu, mungkin ini hanya gambaran dari singkatnya cara membuat media pembelajaran interaktif begitu Bapak Ibu. Dari kegiatan ini mungkin Bapak Ibu ada hal yang mau ditanyakan, boleh. Nah, sampai sekarang ini Bapak Ibu ini masih belum sempat kita memberikan animasi terhadap objek yang ada di slide ya. Jadi Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan caranya ya, tinggal kita pilih animasinya seperti apa. Samalah seperti kita memberikan animasi di PowerPoint seperti itu. Ya, termasuk kita memberikan efek suara begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu explore lebih jauh. Karena mengingat ini waktu sudah kurang sekian menit begitu ya, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kak Kamila, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Kak Mila. Oke. Ibu mungkin Terima ada kasih Dek Noval. Pemaparan yang luar biasa ya, begitu sempurna proses dan hasilnya. Ini ada beberapa pertanyaan Dek Noval setelah saya rangkum ya. Banyak dari pesertanya sampai malam ini sudah jam 20.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan jumlah partisipan 511 ya. Sudah saya rangkum itu pertanyaannya pada menanyakan bagaimana bisa mendownload aplikasi resminya atau ada situs resminya untuk bisa mendownload aplikasi Articulate Storyline ini kira-kira di mana bisa mereka download. Tuh. Baik Bapak Ibu, jadi untuk aplikasi resminya sebetulnya kita bisa googling ya. Saya juga lupa alamatnya. Jadi di sini Bapak Ibu aplikasi Articulate Storyline ini berbayar begitu ya. Jadi ada versi berlangganan. Mungkin kita bisa ketikkan di Google saja, download atau ketik ya, aplikasi Articulate Storyline. Tuh. Nah, di sini banyak sebetulnya review-review ya Kak. Jadi review dari teman-teman blog. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi alamat resminya itu adalah articulate.com. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengunjungi ini. Belum kelihatan kontennya. Astaga, ya Allah, iya saya lupa. Diketikkan aja deh linknya di ini biar para partisipan bisa langsung mengklik untuk melihat langsung. Oke, ini Kak ya. Jadi saya cari di Google juga. Jadi alamatnya itu Bapak Ibu namanya articulate.com. Ya. Ini ya. articulate.com. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya di situ. Oke, saya mungkin balaskan di forum di chat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendownloadnya dari situ ya. Di Novel ya. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya dari partisipan yang hadir ini kan mungkin sebagian sudah ada yang paham sampai ke pemaparan di Novel tadi, tetapi mungkin sebagian lagi ada yang sama sekali belum mengenal aplikasi ini. Boleh nggak Adek kasih tahu di mana mereka itu bisa melihat tutorialnya atau materinya mulai dari menu daripada Articulate itu sendiri sampai ke pemaparan Adek ini. Jadi di mana mereka bisa melihat tutorial ini secara perfect lah sehingga mereka bisa mempelajarinya sendiri gitu.
Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk pengenalan artikulat storyline sebetulnya di modul itu sudah modul pembatik ya terutama di modul itu sudah dikupas tuntas oleh pembuat modul. Salah satunya adalah Bang Rahmat. Kemudian di pembatik itu juga ada semacam tutorialnya gitu ya untuk pengenalan-pengenalan baik itu fitur kemudian dan fungsinya. Nah, di YouTube Bapak Ibu itu juga sudah ada. Silakan ketik di situ tutorial articulate storyline. Nah, termasuk saya di sini juga berusaha untuk berbagi begitu ya Bapak Ibu. Di channel YouTube saya di situ ada guru ngoding dan alhamdulillah mungkin untuk saat ini banyak banyak menjadi referensi ya. Jadi mungkin dari idenya kemudian dari situ Bapak Ibu bisa mengembangkan. Jadi ini bagusnya nanti kemana seperti itu. Jadi apa yang saya praktekkan tadi itu hanya ide dasar Bapak Ibu. Kira-kira tuh dasarnya seperti itu. Jadi untuk pengembangan lebih lanjut, nah Bapak Ibu bisa memainkan aset ya, aset digital, aset aset gambarnya. Silakan Bapak Ibu explore aset-aset itu misalkan melalui situs freepik.com seperti itu ya. Jadi secara tampilan itu jauh lebih menarik. Mungkin begitu Kak Kamila. Jadi Bapak Ibu untuk tutorialnya saya sudah memberikan sedikit panduan Bapak Ibu ya dan ini berseri mungkin di channel Guru Ngoding. Oh ya, berarti Bapak Ibu sekalian boleh berkunjung ke channelnya Denoval itu Guru Ngoding ya, karena di situ sudah lengkap ya, Dek, mulai dari menu-menu daripada artikel itu sendiri mungkin ya, sampai ke pemaparan ini ya. Ya, Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat yang sudah mendaftar di pembatik level 3 itu sudah lengkap juga di modulnya sudah dibuatkan oleh Duta Rumah Belajar. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Ibu Ummul Muslimah ya. Beliau menanyakan untuk menggunakan media ini dalam pembelajaran, apakah siswa juga harus mempunyai aplikasinya, harus online atau offline? Oke, silakan Dek Nova untuk memberikan pemaparannya. baik Kak. Nah, di sini saya barusan itu hanya selesai mendesain gitu ya. Jadi belum belum melakukan publish atau ekspor hasilnya. Nah, mungkin saya contohkan aja Bapak Ibu. Setelah setelah saya selesai mendesain ini, ya Bapak Ibu bisa pilih tab home di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik publish, begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, Kak layar saya terlihat nggak ya? Yang ini terlihat. Oke, kita beri judul apa nih judul dari media yang kita buat. Misalkan ini kan tadi Gemar Matematika. Itu ya. Nah, silakan deskripsi ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini, oke. Nah, ini formatnya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memilih format. Karena mungkin ini kita menyesuaikan berkiblat pada pembatik gitu ya. Kita hanya menggunakan HTML5. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jangan sampai salah secara prosedur setelah kita buat ternyata tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Jadi saya pilih format di sini, diklik di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih HTML5 saja. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita publish. Nah, untuk berbagi itu bisa dengan cara Kak. Jadi kalau offline, nah ini offline ya. Kalau offline maka file dari hasil publish ini, nah saya contohkan ini, saya buka ini. Oke, jadi semua file hasil publish ini ya dari yang di folder-folder ini harus disalin ke HP siswa. Itu caranya kalau offline. Nah, kalau online banyak beragam cara. Bisa kita taruh di hosting website sekolah kita atau kita bisa menggunakan hosting gratis. Jadi contohnya misalkan menggunakan drv.tw. Nah, saya contohkan aja Kak Kamila supaya lebih ini ya, lebih mahir. Ibu untuk menguji secara online apakah aplikasi itu berjalan gitu ya dan kita bisa share secara online juga. Bapak Ibu bisa masuk di Google Drive ya. Kemudian nanti setelah masuk di Google Drive ini
Semua file ini, Bapak Ibu, semua file ini tinggal kita drag dan saya kasih contoh aja. Kita upload gitulah istilahnya. Oke. Nah, ini adalah bagian dari Google Drive ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita buat folder baru. Buat folder baru, saya memberi nama mana nih? Klik folder baru. Oh, nggak muncul. Ah, ini ya. Saya beri nama Gemar. Oke, saya beri nama Gemar aja dah, biar tidak terlalu panjang. Kita cari nama Gemar, sudah adakah? Nah, ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita klik 2 kali. Nah, ini kemudian kita folder ini ya, folder hasil dari publish tadi di blok seluruhnya, kemudian kita tinggal geser dan drag, taruh di sini. Nah, maka secara otomatis akan ter-up seperti itu ya. Nah, ini tujuannya kita bisa berbagi secara online. Jadi, kalau berbagi secara offline, maka file seluruhnya dari hasil publish itu disalin ke HP siswa atau disalin ke laptop siswa. Gitu ya. Nah, Pak, jadi dari proses ini Bapak Ibu, kita menuju ke hosting gratis. Di sini drv.tw ya. Kita drv.tw, kemudian klik enter. Nah, ini tinggal sedikit saja. Oke. Iklan nih. Ini adalah halaman ininya Bapak Ibu ya, halaman depan dari drv.tw. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan file hasil publish itu di 2 drive ini. OneDrive punya Microsoft dan Google Drive ini punya Google. Nah, karena kebetulan saya menyimpan ini di Google Drive, maka saya pilih Google Drive ya. Baik. Setelah itu di akun mana tadi ya? Nah, di sini kalau nggak salah otomatis nanti generate linknya itu ada di drv.tw ini. Kita allow, izinkan Bapak Ibu. Nah, ini generate link ya Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja. Nah, oke. Di sini sudah ada 2. Tapi, nah ini ya Bapak ya. Kenapa tadi folder apa namanya? Folder Gemar itu tidak muncul di sini karena Bapak Ibu. Nah, ini perlu diingat juga ya. Folder Gemar ini saya setting menjadi public. Jadi saya pilih get share sini. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini one ya. Jadi di sini pas Bapak Ibu di sini anyone. Jadi sudah bertanda global seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian done. Nah, sehingga seluruh folder yang ada di sini berubah menjadi ada tanda orang-orang seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke sini ya. Kita cukuplah refresh seperti itu. Maka nanti generate link lagi. Kira-kira muncul nggak tuh folder? Nah, kan lebih banyak. Tadi kan cuma 2 ya kan? Nah, ini kan folder Gemar. Nah, ini sudah masuk. Nah, yang kita share itu Bapak Ibu, yang ini story HTML5. Ini saya kopikan di chatting ya. Silakan Bapak ini. Jalan enggak tuh? Nah, kalau ini saya di sini, maka ini saya mengujinya secara online ya. Kita klik aja.
apakah secara otomatis? Oke. Putar-putar masih ya? Nah, masih. Baik. Oke ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat ya. Sudah saya kecilkan nih. Tadi karena pakai 120 saya. 1280. Jadi mungkin 970 itu sudah standar ya. Nah, inilah akses secara online ya. Jadi link ini seandainya saya bagi ke siswa, maka siswa akan bisa membuat ini. Oke, saya tulis di sini nama lengkap. Kemudian ya, save dan continue. Nah, otomatis muncul namanya di sini. Nah, ini pendahuluan, kita klik materi, muncullah materi. Kemudian kita klik latihan. Nah, oke, kita submit misalkan. Nah, dapat 100. Oke. Baik Kak Kamila, mungkin itu jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Karena waktu juga sudah hampir finish selesai ya. Ini ada satu lah pertanyaan lagi yang tersisa dari Pak Debang. Beliau menanyakan, jika publish HTML5 sudah jadi, apakah langsung bisa jalan di handphone atau tablet? Perlukah menyesuaikan atau membedakan ukuran slide untuk digunakan di handphone atau tablet? Seperti itu pertanyaannya. Iya. Bisa. Jadi, baik. Jadi begini. Kita publish gitu ya, maka untuk menjalankan di device tablet, ponsel, kemudian laptop, caranya cukup menyalin ini ya, menyalin semua file publish ini ke device mana yang akan dijalankan. Misalkan kalau ingin menjalankan di HP, ya silahkan copy file ini, kemudian taruh di satu folder. Kemudian nanti bisa klik 2 kali atau tekan 2 kali yang ini, story html5.html ini. Kalau misalkan mau ditaruh di tablet, kopilah semua file ini di tablet kita. Nah, karena ini kan tadi di komputer ya. Ini sudah ada di komputer saya. Jadi seandainya ini saya klik 2 kali, maka secara otomatis ini akan running di komputer kita. Nah, ya kan? Tuh. Jadi, apakah perlu mengatur berbeda-beda untuk ukuran slide, Bapak Ibu? Di sini sebetulnya ketika kita melakukan preview, nah di sini sudah ada jenis device-nya ya. Jadi dari laptop, nah ini saya kasih contoh. Dari laptop, tablet. Kalau tablet munculnya gimana kira-kira? Nah, muncul begini. Kemudian kalau ponsel, tablet dalam posisi portrait ya ini. Portrait. Nah, preview di sini. Jadi tampilan ini akan sesuai gitu dengan ketika kita mengkopikan file ini di ponsel kita. Jadi gitu. Itu Kak Kamila ya. Terima kasih Denoval. Demikian pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan ya. Semoga bisa membantu untuk kegiatan pembatik level 3-nya nanti. Ini karena sudah di penghujung, sudah pukul 20 lebih 58 menit, mungkin ada hal yang mau disampaikan buat Denoval, buat para partisipan kita di malam hari ini? Baik Bapak Ibu, saya sangat mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengeksplor kemampuan Bapak Ibu jauh daripada apa yang saya berikan ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti hanya mendapat informasi sekecil ini gitu ya, tapi eksplor lah. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kelebihan-kelebihan mungkin ya. Jadi saya berharap juga mudah-mudahan dalam kegiatan ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila pun ada hal-hal yang kurang berkenan Kak Kamila dan seluruh Bapak Ibu, saya juga mengucapkan mohon maaf ya. Mohon maaf mungkin dari tutur kata saya atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap strong, kemudian tetap belajar, tetap dinamis untuk terus berinovasi
jangan sampai stay di sini saja. Kita harus melanjutkan misi kita sebagai guru inovasi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, terima kasih De Noval atas pemaparannya. Sungguh luar biasa ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan berkah buat kita. Saya juga selaku moderator mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh panitia Ruang Belajar Bersama yang telah memberikan ruang buat kami di sini untuk berbagi. Kemudian saya juga mohon ampun kepada Allah jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kepada seluruh partisipan yang hadir. Saya minta maaf karena belum semua pertanyaan bisa kita ajukan ke pemateri handal kita. Mungkin bisa dijawab ya nanti ditanya-tanya melalui channel YouTube-nya De Noval itu tadi Guru Ngoding ya De ya. Boleh dilihat di situ, Siap. boleh belajar di situ. Ya, kita belajar bersama menggunakan tutorial-tutorial yang sudah dipersiapkan oleh De Noval. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada partisipan pada malam hari ini mencapai 457 ya di akhir 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya juga berterima kasih kepada host cantik kita Bu Asih Prihatin. Untuk belum saya kembalikan lagi kepada Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mila, Kak Asih, terima kasih banyak. Mantap. Ya, terima kasih sekali kepada narasumber kita malam ini, Bapak Noval Abdillah. Sangat bermanfaat sekali tadi tentang langsung praktek penggunaan aplikasi Articulate Storyland. Semoga ilmunya makin berkah, Bapak Noval. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Kamila selaku moderator dari Sumatera Utara yang selalu semangat dengan suaranya yang renyah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam ini, tadi sampai 500 lebih partisipannya. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim Ruang Belajar Bersama, karena acara kita juga live di YouTube-nya Ruang Belajar Bersama dan juga di YouTube-nya Pak Noval Abdillah. Silahkan yang mungkin tadi ada yang ketinggalan di depan bisa menonton lagi di channel YouTube tersebut. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Saya akhiri untuk malam hari ini. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di stop. Oke. Makasih ya Pak Noval, Bu Asih, Bu Kamila sudah datang ke